Ada sebuah momen yang sunyi tapi terasa seperti ledakan. Momen ketika seseorang menantangmu secara langsung, bukan dengan teriakan, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan sesuatu yang jauh lebih mematikan, keraguan. Mereka mempertanyakan keputusanmu, motifmu, harga dirimu. Dan di dalam dirimu, ada sesuatu yang biasanya bangkit. Keinginan untuk menjelaskan, membela diri, memperlihatkan siapa dirimu sebenarnya. Tapi hari itu, untuk pertama kalinya, kamu tidak memberi reaksi apapun. Tidak ada pembelaan, tidak ada klarifikasi, tidak ada usaha untuk dimengerti. Hanya diam. Sebuah diam yang begitu tebal hingga lawanmu terpaksa menelan kata-katanya sendiri. Dan di titik itu, kamu sadar sesuatu. Kamu tidak lagi membutuhkan mereka. Tidak butuh persetujuan mereka. Tidak butuh penghargaan mereka. Tidak butuh keberpihakan mereka. Ada ketenangan aneh yang muncul ketika kebutuhan itu mati. Ketenangan yang tidak memerlukan tepuk tangan, tidak memerlukan pujian, tidak memerlukan validasi. Ketenangan yang membuatmu tak terjamah. Karena manusia yang benar-benar berbahaya bukanlah mereka yang berteriak paling keras, melainkan mereka yang tidak bisa digerakkan oleh apapun, bahkan oleh opini orang lain. Hari itu, kamu berubah. Kamu masuk ke wilayah yang hanya sedikit orang berani masuki. Wilayah ketika ketidakbutuhan menjadi kekuatan absolut. Disitulah perjalanan ketak terkalahkan dimulai. Ada sebuah prinsip kuno yang tidak pernah diajarkan di sekolah, tidak pernah ditulis di buku pelajaran, dan tidak pernah diucapkan secara terang-terangan. Namun para penguasa, para manipulator ulung, para pemimpin yang bertahan melewati zaman, mereka semua mengetahuinya. Prinsip itu sederhana tetapi ditakuti. Membela diri adalah kelemahan. Diam adalah kekuatan. Machiavelli menulis dengan nada yang tidak pernah benar-benar dipahami oleh manusia biasa. Bahwa dunia ini bukan tentang siapa yang benar, melainkan siapa yang tampak tidak tergoyahkan. Penjelasan membuatmu terlihat seperti seseorang yang sedang bernegosiasi dengan keraguan. Pembelaan membuatmu seolah bersujud di bawah opini orang lain. Dan yang paling mengerikan, manusia tidak peduli apakah kamu benar, mereka hanya peduli apakah kamu terlihat pasti. Diam memaksa mereka menebak. Menebak berarti mereka kehilangan kontrol. Ketika mereka kehilangan kontrol, mereka mulai memenuhi ruang yang kamu tinggalkan dengan asumsi, ketakutan, atau rasa hormat. Diam adalah senjata yang membuat orang lain memproyeksikan kelemahan mereka sendiri kepadamu. Ketika kamu tidak merespons, mereka tidak tahu apakah kamu marah, bosan, atau penuh perhitungan. Ketidakpastian itu membuat mereka mundur satu langkah. Dan satu langkah mundur cukup untuk membalikan seluruh permainan kekuasaan. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tetapi setiap kali kamu menjelaskan dirimu, kamu menyerahkan otoritas. Setiap "aku cuman ingin kamu mengerti" adalah pintu yang kamu buka untuk orang lain masuk dan menilai keberhargaanmu. Stoicisme kuno mengajarkan bahwa seseorang hanya bisa menguasai hidupnya ketika ia melepaskan keinginan untuk dikonfirmasi oleh dunia luar. Machiavelli memberi kelanjutannya. Ketika kamu berhenti meminta dimengerti, kamu mulai menjadi ditakuti. Mereka yang memerlukan pemahaman dianggap lemah. Mereka yang tidak meminta apapun dianggap berbahaya. Dan begitulah hukum kekuasaan bekerja. Semakin sedikit kamu butuh orang lain, semakin besar pengaruhmu atas mereka. Karena manusia akan selalu mengejar sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Diam bukanlah pasif. Diam adalah pernyataan yang tidak dapat dibantah. Diam menunjukkan bahwa kamu tidak punya kepentingan untuk menang di mata mereka. Kamu sudah menang di dalam dirimu sendiri. Dan tidak ada yang lebih menakutkan daripada seseorang yang sudah menang tanpa perlu bertarung. Ada satu kebenaran psikologis yang jarang dibahas karena terlalu gelap, terlalu tajam, terlalu jujur. Manusia tidak membaca kata-kata. Mereka membaca ketenanganmu. Ketenangan adalah bahasa yang bekerja di bawah sadar. Ketika kamu tidak goyah,
Otak mereka mulai bekerja lebih keras mencari ancaman. Dan semakin mereka mencari, semakin mereka menemukan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Karena diam menciptakan ruang kosong, dan ruang kosong adalah kanvas bagi ketakutan mereka sendiri. Dalam dunia psikologi, ini disebut projection vacuum. Ketika seseorang tidak memberi sinyal emosi, orang lain akan memproyeksikan milik mereka. Mereka mengira kamu marah. Mereka mengira kamu menghitung strategi. Mereka mengira kamu sedang menyembunyikan sesuatu, padahal kamu hanya tidak peduli. Dan disinilah paradoks kekuasaan muncul. Semakin sedikit kamu menjelaskan dirimu, semakin banyak orang lain mengisi diam itu dengan fantasi tentang kekuatanmu. Ironisnya, kejelasan adalah sesuatu yang dicari orang yang ingin merasa aman. Tetapi keamanan bukanlah bahasa kekuasaan. Kejelasan adalah untuk terapi. Kontrol adalah untuk kekuatan. Ketika kamu memberikan kejelasan, maksudmu, emosimu, alasanmu, kamu membuat orang lain merasa nyaman. Mereka tidak lagi waspada. Mereka merasa tahu posisi mereka. Tapi ketika kamu mencabut kejelasan itu, ketika kamu membiarkan mereka berada dalam kabut, ketika kamu tidak memberi mereka peta untuk mengerti dirimu, muncullah sebuah ketegangan psikologis. Mereka mulai merasa kecil di depanmu. Inilah alasan mengapa kamu menjadi tak terpengaruh saat kamu tidak lagi membutuhkan siapapun. Tidak butuh pembenaran, tidak butuh diterima, tidak butuh dipahami. Ketika kebutuhan itu mati, kamu membunuh salah satu kelemahan terbesar manusia, ketergantungan emosional. Dan sesuatu yang menarik terjadi, orang lain justru menjadi lebih terikat padamu. Mereka penasaran. Mereka gelisah. Mereka terus memikirkanmu, bahkan ketika kamu tidak memikirkan mereka sama sekali. Inilah ironi yang paling pahit namun paling kuat dalam psikologi manusia. Mereka yang tidak membutuhkan siapapun justru menjadi pusat gravitasi bagi semua orang. Bukan karena cinta, bukan karena hormat, tetapi karena ketidakpastianmu menciptakan misteri, dan misteri selalu lebih berpengaruh daripada kebenaran yang terang. Kekuatan ketenangan, kekuatan tidak membutuhkan siapapun, mulai terlihat jelas ketika kamu masuk ke dunia nyata. Bisnis, hubungan, dan kehidupan sosial. Di setiap arena hasilnya selalu sama. Kamu yang tak bergantung, selalu memegang kendali. Di bisnis, orang yang panik adalah orang yang kalah. Bos yang selalu menjelaskan keputusan terlihat seperti seseorang yang meminta legitimasi. Karyawan yang terlalu berusaha disukai terlihat seperti seseorang yang bisa ditekan. Sebaliknya, pemimpin yang berbicara seperlunya, yang tidak terburu-buru menjelaskan logika di balik setiap langkahnya, akan selalu dianggap lebih visioner, lebih dominan, dan lebih berbahaya. Kepercayaan diri diam, silent conviction, membuat orang lain mengikuti bukan karena mereka paham, tetapi karena mereka tidak ingin tertinggal. Di hubungan, dinamika ini bahkan lebih brutal. Ketika kamu terlalu membutuhkan, kamu kehilangan daya tarik. Ketika kamu terlalu ingin dimengerti, kamu kehilangan misteri. Tetapi ketika kamu hadir dengan ketenangan yang tidak memohon, tidak mengejar, tidak mencoba membuktikan nilai dirimu, maka keseimbangan berubah. Bukan kamu yang takut kehilangan mereka, melainkan mereka yang takut kehilangan akses ke emosimu yang sulit ditebak. Di kehidupan sosial, ketidakbutuhan menciptakan status. Dalam sebuah kelompok, orang yang paling banyak berbicara seringkali dianggap yang paling haus validasi. Tapi orang yang tenang, yang memandang, mengamati, memilih kata dengan hemat, ialah orang yang diam-diam memegang ruang. Ketika dia berbicara, semua orang berhenti dan mendengar, bukan karena volume suaranya, tetapi karena kelangkaan pendapatnya. Begitulah cara dunia bekerja. Manusia menghargai apa yang jarang, dan ketenanganmu, ketidakbergantunganmu, adalah kelangkaan paling mahal. Ketika kamu tidak lagi membutuhkan siapapun,
Kamu menjadi seperti batu hitam di tengah air tenang, tetap tak bergerak, namun memengaruhi riak di sekelilingnya. Ada titik dalam perjalanan kekuatan ketika kamu tidak lagi memakai emosi sebagai senjata. Kamu memakai ketidakpedulian, bukan karena kamu dingin, tetapi karena kamu tidak mau lagi ditarik ke permainan kecil manusia lain. Taktik ini sederhana, pendek, tajam, namun memotong lebih dalam daripada amarah. Mereka disebut cold responses, kalimat-kalimat yang mengakhiri drama tanpa memberi celah bagi manipulasi. Saat seseorang berusaha memancing emosimu, noted, ketika mereka mencoba membuatmu menjelaskan dirimu, kalau itu yang kamu percaya. Ketika mereka menuduhmu tanpa bukti, menarik. Ketika mereka menuntut penjelasan yang tidak perlu, sudah jelas dari awal. Ketika mereka mencoba mengatur reaksimu, itu pilihanmu. Saat mereka menyerangmu dengan kalimat pasif-agresif, baik. Dan ketika mereka mencoba memaksa jawaban emosional, aku tidak melihat urgensinya. Kalimat-kalimat ini bukan tentang menjadi kasar. Ini tentang mengambil alih kendali percakapan tanpa bertarung. Mereka membuatmu tampak seperti seseorang yang tidak bisa diguncang oleh provokasi. Setiap kata singkatmu adalah cermin. Orang lain dipaksa melihat ketidakamanan mereka sendiri. Cold tactics bekerja karena konsep yang sederhana namun mematikan. Orang yang tidak bereaksi adalah orang yang sulit dimanipulasi. Ini menghancurkan dinamika kekuasaan tradisional. Biasanya, orang mencari emosi untuk menilai posisimu. Apakah kamu takut, marah, ragu? Tapi ketika semua itu diselimuti ketenangan, ketika wajah dan kata-katamu tidak berubah, mereka kehilangan senjata. Dan dalam setiap interaksi manusia, yang kehilangan senjata, kalah. Cold tactics bukan sekadar strategi komunikasi. Ini adalah deklarasi bahwa kamu tidak meminjam emosimu dari orang lain. Kamu berdiri sendiri, kamu tidak membutuhkan siapapun untuk mendefinisikan reaksimu. Itulah bentuk kekuatan yang paling sunyi, tapi paling menggetarkan. Ada sesuatu yang hampir supernatural tentang seseorang yang tetap tenang ketika dunia menuntut reaksi. Ketenangan itu bukan hanya sikap, itu adalah aura-aura yang tidak bisa dipalsukan, tidak bisa dipaksakan, dan tidak bisa dimiliki oleh mereka yang masih membutuhkan validasi orang lain. Ketika kamu tidak lagi bergantung pada siapapun, tubuhmu berbicara bahasa yang berbeda. Nada suaramu turun setengah oktav, lambat, jelas, tanpa getaran. Tatapanmu stabil, tidak mencari persetujuan, tidak meminta pengakuan. Gerak tubuhmu minimal, seolah kamu tidak perlu membuktikan apapun. Dan orang-orang merasakannya. Mereka tidak tahu kenapa, tapi mereka tahu ada sesuatu. Inilah paradoks terbesar dari ketenangan. Dia membuatmu lebih terdengar. Ketenangan membuatmu lebih terlihat. Ketidakpedulianmu membuatmu lebih dihormati. Manusia di bawah sadar selalu menilai kekuasaan dengan satu indikator. Seberapa sulit seseorang diguncang. Jika seseorang mudah tersinggung, mereka dianggap rapuh. Jika seseorang mudah marah, mereka dianggap tidak stabil. Jika seseorang terlalu menjelaskan diri, mereka dianggap tidak yakin. Namun, seseorang yang tetap tenang, yang tidak terburu-buru bicara, yang tidak menanggapi provokasi, yang membiarkan keheningan menggantung cukup lama hingga orang lain merasa tidak nyaman, itulah sosok yang dianggap dominan. Bukan karena mereka mengancam, tetapi karena mereka tidak perlu mengancam. Kamu menciptakan aura ketidakpastian, dan ketidakpastian adalah bentuk rasa takut yang paling halus. Orang tidak tahu apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rencanakan, atau bagaimana kamu akan bergerak. Mereka menahan diri di sekitarmu. Mereka memilih kata-kata mereka. Mereka mulai menghormatimu sebelum kamu meminta hormat itu. Ketenanganmu berubah menjadi medan gaya. Ia mengatur batas yang tidak terlihat, namun tidak ada yang berani melanggarnya. Bukan dengan kekerasan, tetapi dengan keberadaanmu sendiri. Itulah kekuatan seseorang yang tidak lagi membutuhkan siapapun, ia tidak berbicara banyak,
karena dunia sudah berbicara untuknya. Pada akhirnya, hidup selalu akan menguji siapa dirimu ketika semua suara di sekitarmu mencoba mendikte langkahmu. Dunia ingin kamu bereaksi, ingin kamu gelisah, ingin kamu membuktikan diri, karena selama kamu membutuhkan mereka, kamu bisa dikendalikan. Tapi ada sebuah titik yang hanya dicapai oleh orang-orang yang berani menghadapi dirinya sendiri ketika semua kebutuhan itu runtuh. Dan dari reruntuhan itu lahir manusia baru, manusia yang tidak bisa digoyahkan oleh pujian dan tidak bisa dihancurkan oleh ejekan. Di titik itu, kamu bukan lagi bagian dari permainan. Kamu berdiri di atasnya. Ketenanganmu menjadi tameng, diammu menjadi pedang, ketidakbutuhanmu menjadi mahkota yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Inilah paradoks terakhir, hadiah terbesar dari stoicisme yang dipadukan dengan kecerdasan kekuasaan. Ketika kamu berhenti mengejar kekuatan, kekuatanlah yang datang kepadamu. Orang akan mencoba menebak dirimu. Mereka akan mencoba membaca maksudmu. Mereka akan berusaha memancing reaksimu. Tetapi mereka akan gagal, karena kamu tidak lagi bereaksi untuk siapapun. Kamu bukan lagi sosok yang berharap dunia mengerti. Kamu adalah sosok yang berdiri di tengah keheningan, dan dunia dipaksa memahami keheningan itu. Ingatlah ini, manusia yang tidak lagi membutuhkan siapapun adalah manusia yang akhirnya tidak bisa dikalahkan.